Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Ridi bareng kita kajian spesial Ramadan kali ini. Oke, mengenai pembahasan video yang kemarin atau kajian yang kemarin, sedikit pembahasan mengenai hidup dan matinya hati. Nah, mungkin kita lanjut mengenai pembahasan itu ya. Nah, lantas bagaimana untuk menghidupkan hati yang sudah mati? Adakah obat-obatnya itu, Mas Bazar? Ya, jadi video yang kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya hati yang mati itu hati yang ketika mendapat sebuah kebaikan dia nggak mau menerima, dan dia kalau maksiat nggak ada nyesel sedikit pun. Nah, itu hati yang mati. Lantas bagaimana cara kita mengobati hati yang mati? Yang kemarin ada di pembuati ada 5. Salah satunya yang pertama yaitu membaca Quran dengan maknanya. Membaca Quran itu termasuk dari ibadah yang agung. Dijelaskan dalam kitab yang kemarin kita sebutkan itu bahwasanya termasuk dari ibadah yang besar dan pahalanya itu sangat mulia. Jadi dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi paling afdolnya ibadah umatnya Nabi Muhammad pada zaman sekarang ini yaitu membaca Quran. Jadi begitu. Afdal membaca Quran. Jadi kalau seumpama kita ntar mempunyai saudara, mempunyai anak, jangan kita perhatiin cuma kesehatannya doang. Belum makan, nak, kenapa kok belum makan? Nah, kenapa kok nggak dijaga kesehatannya? Tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana akhlak dan bentuk hati mereka. Apakah sih dia di hari itu udah baca Quran atau belum? Dia udah ngaji atau belum? Itu perlu diperhatiin. Karena paling afdolnya umatnya Nabi Muhammad yaitu membaca Al-Quran, bukan membaca komik, bukan, tapi membaca Al-Quran. Dan di hadis yang lain katanya pahalanya besar. Bagaimana pahala yang besar? Nah, dalam hadis juga disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wa al hasanatu bi asyri amthilha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf ya, dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran, maka ditulis baginya sebuah kebaikan, dan dari kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harfun wahid, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, enggak, tapi bal alfun harfun wa alamu harfun wa mimu harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tersimpulkan dalam ayat alif lam mim itu terdapat 10 huruf. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Oh ya. Apalagi di bulan Ramadan. Tambah lagi. Dilipatkan lagi ya. Karena bulannya kita. Kemarin kan bulan memanen. Benar. Nah, jadi begitu besar pahala yang tersimpan dalam Quran. Paham enggak paham artinya, tetap dapat pahala. Tapi ntar kita lanjut pembahasan, orang yang memahami Quran dengan makna itu lebih dapat pahala yang banyak. Berarti tetap berbeda ya? Tetap berbeda. Pahalanya orang yang tahu ataupun cuma membaca. Dan ketika seseorang itu kita punya unek-unek ataupun kita ingin meminta sesuatu pada Allah punya nih tipsnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ketika seseorang hamba menyibukkan dirinya dengan membaca Quran ataupun berzikir kepada Allah, maka ketika seseorang itu meminta sesuatu apapun dari hajatnya dunia ataupun di akhirat, maka akan diberi lebih baik dari seseorang yang meminta yang lainnya. Ya, jadi seseorang meminta, tapi kita lebih dahulu kan. Ketika seseorang meminta,
umpama si fulan B meminta sesuatu, kita meminta. Nah, kita didahulukan. Kenapa? Karena kita menyibukkan diri kita Untuk membaca Al-Quran. dan